Sejarah ringkas Bongkano Kopo atau Pesta Panen di Matana Surumba Watu Motobe. Bongkano Kopo atau Pesta Panen di Matana Surumba Watu Motobe secara turun-temurun telah dilaksanakan sejak dikenal oleh masyarakat Watu Motobe sejak tahun 1593 Masehi. Adapun pelaksanaannya, ada yang secara meriah dan pula dilaksanakan dengan sederhana sesuai dengan kondisi penghasilan masyarakat setempat, utamanya kualitas kesejahteraan anggota masyarakat dalam seluruh aspek kegiatan hidup dan kehidupannya dalam tahun atau musim yang sedang berjalan. Karena kegiatan pesta semacam ini telah merupakan suatu kebiasaan yang telah mendarah daging di kalangan masyarakat Watu Motobe, yang mana acara semacam ini dilaksanakan sekali dalam setahun, kendatipun pelaksanaannya sangat sederhana. Bongkano artinya membuka dan kopo artinya kolambu atau selimut adat yang mempunyai nilai karisma. Maka dalam hal ini, Bongkano Kopo berarti acara pembukaan lahan dan penyerahan bibit jagung dan padi oleh syara kepada penghulu masjid atau perangkat masjid untuk dikopo yang ditandai dengan pelepasan tanggung jawab bisa dengan cara mencuci tangan bisa sebagai tanda telah melakukan tanggung jawabnya dalam setahun yang berperan dalam bidang keselamatan masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan dan serangan wabah penyakit. Bongkano Kopo ini dilaksanakan selama 4 hari lamanya dengan dimeriahkan penabukan gendang gong serta tari-tarian seperti kangaru, silat, indah, pajoge, wibi, dan lain-lain kegiatan budaya lokal. Setelah kegiatan tersebut dilaksanakan, maka masyarakat mengadakan acara pesta tahunan atau makan bersama atau biasa disebut juga Wawono Tau atau acara syukuran atas semua rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala jeripayah dalam musim tahunan yang akan berakhir atau yang telah berlalu. Adapun asal mula adanya Bongkano Kopo ini yang dikenal dengan pesta panen atau pesta syukuran di Watu Motobe berasal dari rasa tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ketika selesai dan selama menghadapi atau menjalani suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemarau panjang, yang mana pada saat terjadinya kemarau tersebut pada saat itu di Kesultanan Buton pada masa pemerintahan Sultan Lasa Ngaji, sehingga diberi julukan Sultan Makengkuna yang memerintah dari tahun 1566 sampai 1570. Menurut sejarah yang dituturkan para tokoh di Watu Motobe, bahwa akibat dari musim kemarau yang berkepanjangan tersebut selama 12 bulan di Kesultanan Buton umumnya dan Watu Motobe khususnya, keadaan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan banyak yang mati akibat dari kekurangan air. Bahkan manusia sekalipun untuk mendapatkan air, mereka memeras air dari batang pisang dan batang pepaya untuk mendapatkan air sekedarnya.
Bagaimana halnya dengan bahan makanan yang akan dimakan dengan penduduk Kesultanan Buton pada saat itu? Tentunya tak dapat digambarkan dengan kata-kata bagaimana sulitnya untuk mendapatkan bahan makanan karena Allah lah yang mengatur segalanya. Namun sulitnya mendapatkan bahan makanan dan air karena kehausan, terlebih lagi meninggal karena penyakit. Bagaimana dengan bahan makanan yang ada dengan Keraton Wolio? Demikian sulitnya untuk mendapatkan bahan makanan saat itu. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebidang tanah di sekitar benteng Keraton Wolio dapat dikonsumsi setiap saat, sehingga siang dan malam didatangi penduduk untuk mengambil tanah tersebut dan dijadikan bahan makanan. Kondisi dan situasi musim kemarau yang sangat memprihatinkan itu membuat Sultan dan para perangkatnya menjadi gelisah dalam memikirkan masyarakat Kesultanan Buton pada saat itu. Sehingga Sultan mengumpulkan seluruh perangkat kesultanan, para ulama hukum syara, hukum masjid, dan para bisa di seluruh kadie guna menyatukan pendapat, hati, dan pikiran untuk mengatasi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sementara berlangsung. Dari hasil musyawarah, maka Sultan menyampaikan kepada para pemuka yang ada di wilayah kesultanan segera menyatukan hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga musim kemarau itu dapat berakhir dengan turunnya hujan. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mengakhiri musim kemarau tersebut. Termaksud di Watumotobe ada utusan dari kesultanan yang membawa titah dan harapan Sultan supaya bersama-sama bermohon kepada Allah agar segera turunnya hujan. Utusan Sultan tersebut dipimpin oleh Labalawa, dan setelah tiba di Watumotobe maka terjadi dialog dengan syara dan hukum Watumotobe yang dipimpin oleh almarhum Lapo Bula yang bermakam di Kadie Wambulu. Hal-hal yang dibahas yaitu kegelisahan penduduk di Kesultanan atas kekeringan yang melanda Kesultanan Buton, apabila turun hujan dari mana untuk mendapatkan bibit padi maupun jagung, dan di mana untuk mendapatkan bibit jagung dan padi. Dari ketiga persoalan tersebut di atas, utusan Sultan kembali menyampaikan renungan para ahli sufi tersebut kepada Sultan. Kegelisahan masyarakat tersebut disampaikan kepada Sultan dan Sultan pun memahaminya, maka Sultan mengirim utusan ke semua daerah termaksud juga di Watumotobe yang dipimpin oleh Labalawa. Sampainya di Watumotobe, maka syara dan hukum Watumotobe bermusyawarah kembali, dan utusan menyampaikan bahwa untuk mengakhiri kemelut yang melanda Kesultanan Buton diserahkan kepada para hukum dan syara di Watumotobe berdasarkan hasil renungan para sufi yang ada di Kesultanan Buton. Maka syara dan hukum di Watumotobe bermusyawarah dan menetapkan bahwa Lapo Bula yang akan memimpin ritual hasil renungan para ahli sufi di Kesultanan Buton. Dan harapan Sultan sebagai hasil renungan batin para ulama bisa Patamiana bahwa hujan akan segera turun kecuali permohonan itu dilaksanakan di Watumotobe dipimpin oleh Lagadi. Atas rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat itu Lapo Bula memimpin pembacaan doa sebagaimana amanah yang disampaikan oleh perutusan dari Kesultanan Buton. Setelah selesai semua rangkaian acara ritual tersebut, maka kembalilah para utusan dari Kesultanan dengan membawa bibit padi dan jagung tersebut, dan baru saja para utusan berada di Kaubangku, maka turunlah hujan dengan derasnya, dan setelah sampai di keraton, para utusan menyerahkan hasil ritual yang dilakukan di Watumotobe berupa bibit jagung dan padi, dan
dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bibit tersebut di atas itulah yang disebar di seluruh daerah Kesultanan Buton untuk dijadikan bibit.